Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Habibi dari Politeknik Sukabumi dari kelas TM21B. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi, yang dimana etika profesi ini sebagai mata kuliah saya di semester 6. Di sini saya akan menjelaskan etika atau tata susila adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang memiliki oleh individu maupun kelompok. Profesi adalah janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Dan etika profesi memiliki arti suatu panduan profesionalisme yang ada di dalam dunia kerja. Bagaimana cara kita untuk berbicara dan bertindak? Apakah salah satu pemahaman mengenai etika sebagai profesional. Selain itu, cara dalam mengambil keputusan juga dapat dilakukan secara profesional. Etika profesi adalah hanya berlaku untuk suatu profesi saja, akan tetapi berlaku secara menyeluruh pada semua profesi pada umumnya. Di dalam sebuah profesi tertentu bisa ditambahkan sebuah aturan mengenai etika khusus. Aturan tersebut sesuai dengan profesi pada pekerjaan itu. Sebagai orang yang berprofesional di dunia kerja, seorang harus selalu mengingat etika profesi. Di sini saya akan menjelaskan prinsip etika profesi. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab memiliki arti bahwa semua profesional wajib menjalankan tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Selain wajib bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan, pada pekerjaan seorang juga wajib bertanggung jawab pada hasil pekerjaannya. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan pada etika bermaksud bahwa seorang profesional harus mementingkan nilai keadilan di dalam setiap pekerjaannya, ataupun yang dilakukan harus memiliki unsur keadilan. Yang ketiga, prinsip otonomi. Prinsip selanjutnya adalah prinsip otonomi. Seorang profesional di dalam dunia kerja itu memiliki kebebasan. Mereka memiliki wewenang untuk bekerja sesuai dengan profesinya. Dan keempat, prinsip integrasi moral. Di dalam etika profesi, integrasi moral adalah hal yang sangat penting, sebab hal itu akan mencerminkan kualitas kejujuran dan prinsip moral yang dilakukan secara konsisten sebagai profesional. Dan saya di sini juga akan menjelaskan manfaat etika profesi. Ketika sebuah etika dijalankan dengan benar, maka banyak manfaat yang dirasakan oleh para pekerja dan perusahaan. Salah satu contohnya adalah seperti para karyawan yang akan mendapatkan suasana kerja yang lebih terasa positif. Yang pertama, tentang manfaat etika profesi. Pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Etika akan mengajarkan para karyawan supaya menghargai pekerjaannya yang bertanggung jawab. Melalui etika profesi, seorang karyawan akan merasa lebih bertanggung jawab. Yang kedua, peningkatan branding merek. Ketika para karyawan menanamkan nilai dan tanggung jawab pada lingkungan, maka mereka akan menghindari proses pembuangan limbah yang berbahaya di lingkungan masyarakat. Dengan itu, maka akan timbul suatu kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat akan bersimpati dan menganggap bahwa perusahaan tersebut memegang prinsip ramah lingkungan. Yang ketiga, berdasarkan dengan perubahan. Seorang karyawan yang memiliki etika adalah salah satu bentuk kesuksesan di sebuah perusahaan, sebab mereka dapat menjadi tim yang bisa percaya diandalkan dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, lingkungan kerja terbebas dari masalah. Seorang yang bekerja tanpa menanamkan nilai etika akan bekerja tanpa arah. Mereka juga tidak akan memikirkan orang lain
Dari sinilah dapat timbul suatu kejahatan di dalam lingkungan pekerjaan. Dan di sini tujuan etika profesi sebuah etik profesional tidak hanya bertujuan untuk membuat seseorang bertindak lebih profesional ketika mereka menjalankan pekerjaannya saja. Akan tetapi etika profesi juga akan menjaga kesejahteraan orang-orang yang ada di dalam pekerjaan tersebut. Selain itu, jika semua anggota pekerjaan dapat menjaga perilaku dan membuat sebuah keputusan berdasarkan pada aturan etika, maka mutu profesi akan meningkatkan. Kemudian standar baku yang dapat di dalamnya bisa ditetapkan. Kemampuan yang dibutuhkan etika profesi, yang pertama tingkat kepekaan, yang kedua pola pikir dan sikap yang positif, yang ketiga menanamkan sikap percaya. Dan sini saya juga akan menjelaskan contoh etika profesi. Yang pertama, bertanggung jawab. Bertanggung jawab menjadi frasa yang umum dalam suatu etika profesi. Karakter ini juga sangat umum untuk kamu temui sebagai etika di profesi apapun. Yang kedua, berprinsip teguh. Misal kamu adalah seorang dokter di rumah sakit kecil. Jumlah dokter tidak banyak, kamu harus memiliki prinsip teguh di mana kamu harus menganggap semua pasien sama, yang membedakan hanya tingkat urgensi kebutuhan perawat. Yang ketiga, profesional. Prinsip etika profesi adalah bagaimana cara kamu bersikap ketika bekerja. Salah satunya yang selalu ada di semua pekerjaan adalah sikap profesionalitas. Sikap ini akan menghindari kamu dari sikap curang. Yang keempat, loyal. Banyak orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun jangan sampai karena uang, integritas kamu justru tergandaikan. Oleh karena itu, sikap loyal kepada perusahaan menjadi etika penting yang harus kamu junjung. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang etika profesi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.